Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini. K13 menggantikan KTSP dengan alasan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi yang harus dipelajari sehingga membuat peserta didik merasa terbebani. Pada video kali ini kami akan membahas tentang landasan filosofis, landasan teoritis, landasan empiris, dan penyempurnaan pola pikir K13 dibanding kurikulum sebelumnya. Berikut adalah pembahasannya. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam mengembangkan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan di alam sekitarnya. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam. Diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk pengembangan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Yang keempat, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan partisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Landasan teoritis. Kurikulum 2013 menganut pembelajaran yang dilakukan guru dalam proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, serta kemampuan awal peserta didik. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL SD hingga SMA, yang isinya hasil belajar peserta didik menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan juga mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut, yaitu perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan. Landasan empiris. Materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Maka, kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 kemampuan dasar, yakni baca, tulis dan hitung, dan pembentukan karakter. Kecerdasan emosional telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran di samping kecerdasan intelektual. Landasan empiris dalam penentuan kebijakan pendidikan.
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pengelolaan sekolah mengalami kendala yang bersumber dari internal lembaga maupun di luar lembaga. Diperlukan strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan melandaskan pengalaman empiris. Menurut Fattah, berbagai kaidah mendasar dapat dikaji untuk merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang baru agar sesuai dengan arah. Yang pertama, pembangunan untuk manusia seutuhnya, termasuk pengembangan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tengah berlangsung amat cepat. Yang kedua, pengembangan pendidikan masyarakat yang dapat menumbuhkan perspektif historis. Dan yang ketiga, pengembangan pendidikan masalah melalui pemberdayaan dan penggunaan media komunikasi elektronik dan cetak. Pola pikir kurikulum 13. Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah dalam kurung Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas madrasah aliyah, yaitu tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 KTSP yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka. Berikut adalah perbandingan pola pikir kurikulum 13 dengan KTSP. Di kurikulum 13, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Sementara di KTSP, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Yang kedua, dari kurikulum 13, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Sementara di kurikulum 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang ketiga, di kurikulum 13, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sementara di KTSP, pemisahan antara mata pelajaran membentuk sikap, membentuk keterampilan, dan membentuk pengetahuan. Yang keempat, di kurikulum 13, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Sementara di kurikulum 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Yang terakhir, di kurikulum 13, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Sementara di kurikulum 2006 atau KTSP, mata pelajaran lepas satu dengan lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti, yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Lalu ada KI3 yang bertujuan untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, KI4 atau kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memilih pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya untuk memiliki kompetensi yang sama. Kedua, penguatan pola pembelajaran interaktif. Interaktif antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam, atau sumber dan media lainnya. Ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring atau peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan di mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Keempat, penguatan pembelajaran aktif mencari, yaitu pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Kelima, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok atau berbasis tim. Keenam, penguatan pembelajaran berbasis multimedia.
7. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Ke-8. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplin. Dan terakhir, penguatan pola pembelajaran kritis. Selanjutnya yaitu terdapat diagram rumusan proses dalam kurikulum 2013. Seperti yang tertera pada PowerPoint, terdapat perbedaan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2006 hanya terdapat bagian knowledge atau belum dengan beberapa poin, yaitu evaluating, analyzing, applying, understanding, dan knowing or remembering. Sedangkan pada kurikulum 2013 dipecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Bagian pada knowledge sebenarnya sama dengan kurikulum 2006, hanya saja terdapat perbedaan di dalam penambahan attitude dan skill, di mana dalam attitude sendiri terdapat beberapa poin, yaitu characterizing, organizing, valuing, responding, dan accepting. Sedangkan pada bagian skill terdapat communicating, associating, experimenting, questioning, dan observing. Selanjutnya yaitu terdapat diagram sistem penilaian kurikulum 2013, di mana terdapat 4 poin dalam dunia pendidikan yang terpenting, yaitu guru, sekolah, siswa, dan pemerintah, di mana keempat bagian tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain. Di bagian guru terdapat 4 penilaian yang menjadi tolak ukur dalam proses belajar mengajar di sekolah, yaitu penilaian otentik dengan waktu yang terus-menerus, kedua penilaian project dengan waktu akhir bab atau tema, kemudian ada ulangan harian dengan waktu sesuai rencana, kemudian ada UTS atau UAS dengan waktu semesteran. Untuk di poin sekolah sendiri terdapat 2 poin, yaitu ujian tingkat kompetensi yang bukan UN dengan batasan waktu tiap tingkat kompetensi. Kemudian yang kedua adalah ujian sekolah dengan waktu akhir jenjang sekolah. Selanjutnya yaitu pada bagian siswa. Di bagian siswa sendiri terdapat poin penilaian diri, di mana waktu yang diselenggarakan yaitu sebelum ulangan harian. Nah, yang terakhir yaitu poin pemerintah. Terdapat 2 poin di dalam pemerintah tersebut, yaitu yang pertama, ujian tingkat kompetensi atau biasa kita sebut dengan UN dengan waktu akhir jenjang sekolah. Yang kedua yaitu ujian mutu tingkat kompetensi dengan waktu tingkat akhir tingkat kompetensi. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan dari materi yang telah dibawakan oleh Nio, yaitu mengenai perubahan pola pikir. Dalam perubahan pola pikir kurikulum 2013 terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu guru atau tenaga pendidik dan buku bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Belajar dengan beraktivitas, menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, dan sebagainya. Pembelajaran pengetahuan atau direct diakumulasikan keterampilan dan akan berujung pada sikap atau indirect. Mengajak atau mendorong siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Mendorong siswa untuk aktif bertanya, bukan guru atau pendidik yang sering bertanya. Kemudian menekankan kolaborasi melalui pengerjaan proyek, pentingnya proses prosedural, serta pentingnya strategi metakognitif. Mendahulukan pemahaman bahasa Indonesia, setiap siswa memiliki karakternya masing-masing dengan normal, pengayaan, dan remedial. Penekanan pada higher order thinking dan mampu berasumsi secara realistis. Pentingnya data terkait dengan pengalaman dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada belajar dengan beraktivitas. Untuk jenjang SD atau MI tidak mengenal istilah MAPEL atau mata pelajaran dikarenakan merujuk pada KI yang bebas dengan mata pelajaran. Pembelajaran terpadu antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Belajar pengetahuan untuk menghasilkan keterampilan yang nantinya akan bermuara pada membentuk sikap. Kemudian yaitu dimulai dengan mengajak siswa untuk mengamati dan menanya. Dalam hal ini pendidik menahan diri untuk memberitahu dan tidak banyak bertanya.
Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik, bahasa Indonesia sebagai pengelola pengetahuan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia menjadi sesuatu penguatan yang bersifat sebagai awalan dan akhiran dari kegiatan pembelajaran. Menyesuaikan konteks pembelajaran dengan lingkungan sekitar sekolah maupun daerah. Dan matematika bukan hanya berhitung, ada pola, bentuk, dan sebagainya. Matematika tidak selalu eksak, ada pengandaian atau asumsi, pendekatan, penaksiran, dan perkiraan. PJOK dan SBK bukan hanya keterampilan psikomotorik. Pentingnya data, mengumpulkan, mengelompokkan, menyajikan, dan sebagainya bukan hanya untuk matematika. Keterampilan dapat berbentuk benda konkret, abstrak, dan tindakan. Sumber belajar bukan hanya pada buku, teks, dan guru. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kolaboratif, di mana nilai individu yang terdiri dari portofolio dan proses mencakup substansi, bahasa, dan estetika. Mengajak siswa menyimpulkan konsep yang sedang dibahas atau dengan kata lain, discovery. Menekankan pentingnya perumusan masalah dan proses pengerjaannya bukan hanya hasil. Menekankan pada higher order thinking skill, menyiapkan materi remedial, pengayaan, dan interaksi dengan orang tua. Menyocokkan penilaian diri siswa dengan nilai ulangan dan mengomentari, mengisi rapor berdasarkan kompetensi masing-masing siswa, dan yang terakhir yaitu memberi motivasi dengan membuat siswa mengemari pelajaran dan pembelajarannya.